Halo. Hai. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk pada pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita mulai belajar ini dulu terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk petugas supaya melakukan. Teman-teman, mari kita bersatu dan doa sebelum berdoa karena hari dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Terima kasih. Sebelum dulu kita mulai belajar kita, terlebih dahulu kita mengecek kehadiran ya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi sekalian. Bella Safira, Hadir, Pak. Betari dulu. Hadir, Pak. Muska Probolisi dulu. Hadir, Pak. Yohanes Kumardi dulu. Hadir, Pak. Zoe Patricia Laila. Hadir, Pak. Monike Sinur. Lydia dulu. Hadir, Pak. Situs Semari dulu. Hadir, Pak. Siapa namanya? Arding dulu. Udah baik, terima kasih. Namanya dari bagas saya. Absen juga tinggal di rumah. Oke baik, kita langsung saja pada pembelajaran tentang KKA. Pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dikhususkan untuk sekolah dasar yang fase C yaitu kelas 5 dan kelas 6 masih dalam tahap percobaan. Mungkin kita menunggu informasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini dulu dia hanya diberikan pada fase C yaitu kelas 5 dan 6. Jadi kita dulu belajar pada dasar-dasarnya. Jadi coding dan kecerdasan artifisial ini yaitu sebuah pemrograman di suatu komputer ya. Suatu program pada komputer yang memerlukan kecerdasan manusia ya. Itu dia dinamakan coding dan kecerdasan artifisial. Dia termasuk pada bagian-bagian komputer ya. Jadi hari ini kita dulu belajar apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Kita mulai dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Ada dua jenis atau dua model cara pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, yaitu secara unplugged dan plugged ya. Dimana artinya ini yaitu secara komputer dan juga secara tidak komputer ya. Jadi kita belajar yaitu menggunakan metode unplugged ya, tanpa komputer, tanpa alat elektronik ya. Jadi untuk belajar mungkin itu menggunakan suatu media yang menggunakan komputer. Jadi kita di dasar ini, sekolah dasar ini yang masih fase C, kita menggunakan unplugged yang artinya tidak menggunakan media elektronik atau komputer ya. Jadi kita belajar dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Contoh dasar-dasar dari coding dan kecerdasan artifisial ini yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial ya. Berpikir komputasional yang artinya ini berpikir secara komputer ya. Kalau kita artikan kata dasar komputasional ini yaitu arti dasarnya yaitu komputer ya. Berpikir secara komputer, di mana cara berpikirnya suatu komputer itu. Jadi kita diajak berpikir secara komputasional. Jadi Bapak adik kalian supaya berpikir komputasional. Jadi dasar-dasarnya saja dulu kita pelajari apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita mulai dari dasar-dasarnya saja dulu ya. Jadi
Jadi pernah nggak kalian ini melihat suatu game di suatu HP? Pernah? Nah, siapa yang pernah main game di HP di sini? Nah, hampir semua yang main game ya. Jadi setelah kalian melihat game di HP itu, pernah nggak kalian berbayang dari mana game ini dapat dibuat? Pernah? Ada yang pernah pikirkan itu? Hah? Ada yang pernah pikirkan dari mana game ini dapat dibuat? Kenapa bisa ada dalam HP? Atau hanya tahu main saja, tidak tahu apa atau mencari sumbernya? Hah? Untuk game apa yang pernah kalian main di HP saja? Hah? Hah? Besarkan suaranya. Mobile Legends. Nah, jadi kamu pernah terbayang dari mana game itu dibuat? Sudah pernah? Nah, jadi setelah kamu bahas dari mana dasarnya itu terciptanya aplikasi mobile? Dari pintaran manusia. Dari kepintaran manusia. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh ya. Terciptanya sebuah aplikasi itu memang berasal dari manusia. Jadi dasarnya di situ terciptanya sebuah aplikasi itu berasal dari komputer yang sudah diprogram. Itu namanya coding, pemrograman. Ya, jadi cara-caranya di situ ada berbagai cara. Mungkin di dasar ini masih belum kalian pelajari. Tapi masuk nanti di tingkat SMP dan SMA itu sudah masuk pada inti-inti dari coding. Ya, inti-inti dari penjelasan dari coding ini. Ya. Jadi kita di dasar ini di sekolah dasar ini yang masih fase C, kita belajar dulu dari dasar-dasar saja. Kita belum masuk pada intinya, inti dari coding dan kecerdasan artifisial itu. Jadi sebuah aplikasi dalam HP itu namanya dia diprogram oleh coding, ya, itu dinamakan oleh coding, pemrograman, ya, pada dasarnya itu pemrograman, ya. Sebuah aplikasi di HP itu dibuat dengan kode, ya, yang memerlukan kode dan perintah dari manusia dan memerlukan juga kecerdasan manusia, ya. Jadi semua aplikasi yang ada di HP itu baik itu Google, WA atau segala macam aplikasi sebagainya itu berasal dari manusia yang buat. Jadi kita lebih hebat dari aplikasi yang ada di HP karena itu berasal dari kecerdasan kita sebagai manusia. Sedangkan HP atau aplikasi yang ada dalam HP itu hanya menjalankan perintah kita. Apa yang kita program pada aplikasi tersebut dia hanya menjalankan, mengikuti instruksi dari kita, ya, mengikuti perintah-perintah dari kita. Makanya Bapak ajak kalian di sini untuk berpikir secara komputer, berpikir komputasional, ya. Gimana cara berpikirnya komputer itu? Ya, itu adalah dasar-dasar dari kata coding dan kecerdasan artifisial, kecerdasan komputer, ya. Oke, baik. Mungkin dulu itu saja penjelasannya. Masuk kita pada tahap-tahap mengenal berpikir komputasional, ya. Jadi berpikir komputasional ini dia ada 4 konsep, ya. Ada 4 konsep. Konsep dasar berpikir komputasional ini ada 4 konsep ya. Yang pertama di situ dekomposisi, ya. Apa artinya ini dekomposisi? Dekomposisi ini yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, ya. Itu artinya dekomposisi. Berpikir secara komputasional. Konsep dasar berpikir komputasional yang pertama yaitu dekomposisi. Memecahkan masalah besar menjadi masalah-masalah yang kecil yang lebih mudah dikelola atau menjadi hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya hal yang paling sederhana yang paling sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari ini kita dekomposisi ini. Contohnya itu kue ulang tahun, contohnya kue. Tidak mungkin kamu kalau ada sesuatu atau kue tidak mungkin langsung kamu makan. Kalau dia berukuran besar, apa yang kamu lakukan supaya bisa mengonsumsi kue tersebut? Apa yang kamu lakukan? Memotongnya.
Jadi supaya kita bisa mengonsumsi kue tersebut, pasti kita akan melakukan hal-hal yang pertama dulu, yaitu apa? Memotongnya. Lalu setelah memotongnya baru dimakan. Ya, jadi ada dua cara untuk mengelola kue tadi. Ya, yang awalnya dari satu menjadi beberapa bagian. Ya, supaya lebih mudah mengonsumsi dari kue itu, maka kita perlu memotong supaya lebih mudah dikelola atau dikonsumsi oleh tubuh kita. Ya, jadi itu arti dari dekomposisi ini, mengubah masalah besar menjadi hal-hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, itu arti dari dekomposisi sebagai konsep dasar berpikir komputasional yang pertama. Ya, jadi itu konsep yang pertama untuk berpikir komputasional yang pertama, yaitu dekomposisi, mengubah hal-hal yang besar menjadi hal yang kecil yang lebih mudah dikelola. Ya, itu konsep-konsep besar. Untuk konsep yang kedua, yaitu tentang pengenalan pola. Ya, ini konsep dasar pengenalan pola ini, yaitu konsep dasar berpikir komputasional yang kedua, yaitu mencari kesamaan atau pola pada masalah yang berbeda atau dalam bagian-bagian masalah tersebut. Ya, ini dia pengenalan pola. Ya, arti dari pengenalan pola ini yaitu mencari kesamaan atau pola pada masalah yang berbeda atau dalam masalah-masalah tersebut. Ya, jadi kita mencari kesamaan dari hal yang kita temui dari masalah tersebut. Itu dia pengenalan pola, mencari hal yang sama pada masalah yang berbeda. Ya, mencari apa kesamaan atau pola yang sama pada masalah yang berbeda atau di dalam masalah tersebut. Itu dia dinamakan pola. Ya, contohnya di sini. Contohnya seperti semua kucing punya 4 kaki dan ekor. Ya, semua kucing punya 4 kaki dan ekor. Ya, jadi itu dia dinamakan pola, pengenalan pola. Ya, jadi dia dikelompokkan ke hal-hal yang memiliki kesamaan. Ya, kita tidak pernah tahu ini kucing ada kakinya 3 atau ada 2. Tidak kan? Pasti rata-rata atau semua kucing di dunia ini pasti memiliki 4 kaki. Ya, kecuali kalau ada kelainan. Ya, kecuali kalau ada kelainan atau penyakit dari hidupnya. Tapi pada dasarnya semua kucing yang ada di seluruh dunia ini memiliki 4 kaki dan ekor. Ya, itu dia pengenalan pola, mengelompokkan hal-hal yang sama pada masalah yang berbeda. Ya, pada masalah yang berbeda. Ya, mengelompokkan hal-hal yang sama, meskipun rambutnya berbeda, tetapi kaki dan ekornya memiliki 4 kaki dan 1 ekor. Ya, itu pola yang sama pada kucing tersebut. Mungkin warnanya berbeda, tapi kakinya ada 4 dan 1 ekor. Ya, jadi itu pola yang sama pada kucing. Itu dia dinamakan pengenalan pola. Mengenal hal-hal yang sama pada masalah yang berbeda atau dalam masalah tersebut. Ya, sampai di sini Pak. Ya. Jadi kita belajar di dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya, kita berpikir secara komputasional ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan di dalam komputer secara langsung. Mungkin kalau masuk ke inti-intinya saja, ke intinya langsung itu nanti di pembelajaran di SMP dan SMA. Jadi di SD ini dulu kita belajar pada dasarnya saja, ya, belajar komputasional di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke, baik. Kemudian lagi kita masuk pada konsep dasar berpikir komputasional yang ketiga, ya, yaitu berpikir secara abstraksi, ya. Berpikir secara abstraksi ini termasuk berpikir komputasional yang ketiga. Ya, abstraksi ini yaitu fokus pada informasi yang penting saja, ya, dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, mengabaikan detail yang tidak relevan, yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Kita mengabaikan detail atau informasi yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Jadi kita hanya fokus
pada informasi pentingnya saja. Itu dia dinamakan abstraksi. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting, ya, yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Ya, itu dinamakan dia abstraksi. Konsep dasar berpikir komputasional yang ketiga, berpikir secara abstraksi. Berpikir di mana kita ini berpikir secara komputer, berpikir secara abstraksi, ya. Fokus pada informasi pentingnya saja dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak relevan, detail yang tidak relevan, ya. Masalah yang tidak termasuk, informasi yang tidak termasuk pada masalah tersebut. Kita hanya fokus pada informasi pentingnya saja. Itu dia dinamakan abstraksi. Sampai di sini paham semua? Paham. Apa tadi abstraksi ini? Fokus pada informasi penting. Coba dia. Fokus pada informasi penting dan mengabaikan informasi detail yang relevan. Yang tidak relevan, ya, yang tidak termasuk pada masalah tersebut, ya. Jadi itu pengertian dari abstraksi. Ada yang lain? Nah, coba CMB, ayo. Fokus dari informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak penting. Dan yang tidak penting. Oke, baik. Terima kasih CMB. Oke, mungkin sampai di sini dulu kalian paham untuk poin ketiga, konsep dasar berpikir komputasional, ya. Jadi kita memiliki satu lagi yang belum kita kasih, yaitu algoritma. Algoritma ini juga termasuk dia konsep dasar berpikir komputasional, ya. Kita harus memakai konsep algoritma ini, ya. Jadi komputer ini memiliki algoritma, ya. Algoritma berpikir secara komputasional ini harus ada konsepnya, yaitu konsep algoritma. Konsep dasar terdepan dari berpikir komputasional, yaitu algoritma. Algoritma ini menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Menyusun langkah-langkah yang teratur, yang sistematis, ya, yang termasuk dalam masalah tersebut, ya, yang sistematis dan logis, ya. Logis ini masuk di logika, ya, masuk di logika, ya. Tidak dibuat-buat, ya. Logis, tidak dibuat-buat, ya, untuk menyelesaikan masalah, ya. Algoritma yaitu menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi algoritma ini kita menyusun langkah awalnya dulu, ya. Ketika kita memecahkan suatu masalah, kita harus memulainya dulu dari langkah-langkah pertama, langkah awal, ya. Itu dinamakan dia menyusun langkah-langkah sistematis dan logis, ya. Algoritma. Kita memulai pada dasarnya, pada langkah awal, ya, yang masuk akal dan juga logis, ya. Itu dia dinamakan sistematis dan logis, teratur dan masuk logika, ya. Berpikir secara algoritma, menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Menyusun langkah-langkah awal. Ketika kita membuat sesuatu, apa langkah awal yang perlu kita lalui? Apa langkah awal yang perlu kita buat? Ketika kita membuat sesuatu, atau memiliki masalah, ya, apa langkah awal yang perlu kita buat? Itu namanya algoritma. Kita mulai dari dasarnya, baru menuju ke tahap berikutnya. Itu dinamakan dia algoritma. Kita mulai dari awalnya, kemudian masuk ke tahap berikutnya, ya. Itu dinamakan dia algoritma. Menyusun langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, ya. Sampai di sini, Pak? Nah, contohnya algoritma ini contoh cara membuat telur, ya, telur ceplok, ya. Apa langkah awal ketika kita membuat telur ceplok? Langkah menyiapkan telur, baru memecahkan telur, baru mengambil wajan, baru memanaskan minyak, baru Menuangkan telur di wajan. Oke, baru Menunggu beberapa menit. baru. Oke, jadi itu ada 7 langkah, ya. Jadi ini langkah-langkah untuk membuat telur ceplok, ya. Ini dia dinamakan algoritma, ya. Kita mulai langkah pertama dulu. Langkah pertama baru
langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah-langkah berikutnya. Jadi kita membuat langkah-langkah yang sistematis dan logis supaya telur tadi yang tadinya berbentuk bulat bisa bisa jadi telur ceplok ya. Yang awalnya tadi masih mentah bisa jadi sebuah telur yang siap dihidangkan ya. Itu dia dinamakan algoritma ya, menyusun langkah-langkah atau strategi yang harus kita lalui ya, yang harus kita lakukan supaya suatu masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Sampai di sini Pak.